Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan yang teramat besar kami rasakan, pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan sampai pada hari ini. Dan sebelum kami menutup kegiatan kami terlebih dahulu akan mendengarkan renungan sabda firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu, mendengarkan dan juga memahami apa maksud kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ke 30. Filipi 2 ayat 25 sampai 30 yang demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini kita mengenal Epafroditus sebagai seorang pengikut Kristus yang dikirimkan kembali oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Semula jemaat Filipi mengutus Epafroditus untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Disebutkan juga di sana bahwa ia nyaris mati karena pekerjaan Kristus dan ia mempertaruhkan jiwanya. Bisa dikatakan Epafroditus selain seorang pengikut Kristus yang sejati, ia merupakan orang yang mengerjakan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, yang berani mempertaruhkan nyawanya. Orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk melayani Tuhan tentulah orang yang luar biasa, orang yang berkomitmen kuat. Tidak banyak orang yang seperti ini. Namun bahwa ia nyaris mati, ini pun menjadi kondisinya saat itu, di mana ia sakit. Kondisi sakit ini pula lah yang membuat Paulus mengirim balik Epafroditus sebelum waktunya. Jemaat Filipi mendengar tentang sakitnya Epafroditus dan menjadi gusar. Epafroditus sendiri pun menjadi susah hati ketika tahu jemaat Filipi menjadi gusar mendengar ia sakit. Maka dari itu, sekalipun Paulus sangat membutuhkan Epafroditus, tetapi Paulus mengirim kembali Epafroditus kepada jemaat di Filipi demi jemaat di Filipi dan demi Epafroditus sendiri. Epafroditus adalah seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, tapi dia sakit secara fisik, sekalipun tidak disebutkan apa sakitnya. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun orangnya di bawah kolong langit ini, entah Kristen atau bukan, entah pelayan Tuhan atau bukan, tidak ada seorang pun yang bebas dari sakit. Semua bisa sakit, menjadi tua,
menjadi lemah tubuhnya, mengalami masalah, mengalami celaka, bahkan mati. Semuanya itu bisa menghampiri siapa saja, termasuk orang percaya, termasuk pelayan Tuhan. Sakit bisa jadi adalah ujian dari Tuhan untuk mengangkat kualitas iman seseorang, seperti yang terjadi pada Ayub maupun Paulus. Sakit pun bisa terjadi akibat dosa, tetapi tidak selalu akibat dosa. Epafroditus sakit. Jelaslah dia sakit bukan karena dosa. Pujian Paulus terhadap dirinya membuktikan hal itu. Sakit bukanlah aib. Ada beberapa orang Kristen menyembunyikan sakitnya atau menyangkal kalau dirinya sakit karena memandang sakit adalah aib. Karena memandang sakit adalah hukuman Tuhan. Karena memandang sakit sebagai tanda kurang iman, sakit dianggap sebagai akibat dari dosa. Kalau sakit selalu dianggap sebagai akibat dosa yang dilakukan manusia, bagaimana dengan Elisa yang juga sakit? Elisa adalah nabi besar. Dialah yang memerintahkan Naaman, panglima Raja Aram yang sakit kusta itu, untuk mandi di sungai Yordan, agar Naaman sembuh dari sakit kusta. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Atas perintahnya ini, Naaman pun sembuh dari sakit kustanya. Ironisnya, kalau bisa dikatakan demikian, Elisa justru mengalami sakit. Sakit yang membawa Elisa pada kematiannya. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Epafroditus sakit dan nyaris mati. Elisa, nabi besar yang memiliki karunia kesembuhan, juga sakit, bahkan membawa pada kematiannya. Faktanya demikian. Maka dari itu kita perlu berhati-hati sekaligus mengkritisi terhadap pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak bisa sakit, ikut Yesus tidak bisa sakit, orang Kristen tidak boleh sakit. Karena ternyata yang tercatat di dalam Alkitab tidaklah demikian. Paulus mengasihi Epafroditus, sebagaimana Tuhan juga mengasihi Epafroditus. Paulus juga berharap dan rindu tim pelayanannya ini tidak berkurang. Harapan yang muncul dari pergumulannya kalau Epafroditus dipanggil Tuhan. Wajar demikian. Bila melihat Paulus menyebut Epafroditus sebagai saudaraku, sebagai teman sekerjaku, dan teman seperjuanganku. Rupa-rupanya Paulus sangat tertolong dengan keberadaan Epafroditus di dalam tim pelayanannya. Keduanya sudah sehati, sudah kompak, sudah nyetel, katakanlah demikian. Atau kalau meminjam istilah anak-anak zaman sekarang, keduanya ada dalam satu frekuensi. Betapa indahnya pelayanan yang demikian. Betapa menyenangkan pelayanan yang demikian. Ketika pelayanan dikerjakan oleh orang-orang yang sehati, sepikir, mengerjakan pelayanannya untuk meninggikan nama Tuhan. Pelayanan yang saling mendukung satu sama lain, saling menopang, saling menguatkan. Inilah panggilan kita di dalam pelayanan, sebagaimana diteladankan oleh Epafroditus, untuk menjadi bagian yang menyatu, bersinergi dengan bagian lainnya, bukan malah menjadi batu sandungan, merugikan, atau menghambat pelayanan. Satu lagi yang bisa kita teladani dari Epafroditus dalam perenungan kita hari ini. Disebutkan tadi bahwa Epafroditus nyaris mati karena pekerjaan Kristus dan ia mempertaruhkan jiwanya. Kita bisa bayangkan, orang yang sampai berani mempertaruhkan nyawanya, pastilah ia orang yang setia dan teguh pada iman percayanya. Orang yang berani mempertaruhkan nyawanya, pastilah ia bukan orang yang mudah berkeluh kesah dengan permasalahan hidupnya dan merisaukannya. Nyawa saja siap dikorbankan kok, apalagi yang lain. Kiranya hal ini menggugah kita semua untuk tetap teguh di dalam iman dan setia mengerjakan panggilan pelayanan kita. Tidak berkeluh kesah,
tidak kehilangan semangat, tidak putus asa, dan juga tidak mundur dari pelayanan. Di dalam segala kelemahan dan permasalahan seorang Epafroditus, kita pun memilikinya. Kita punya kelemahan, kita punya permasalahan. Namun semoga permasalahan dan kelemahan kita tidak membuat kita lemah dalam melayani Tuhan. Dalam kelemahan justru kita dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana maksudnya? Begini, kita bisa saja menyebut seseorang, oh dia sakit parah, tapi dia tidak pernah mengeluh loh. Dia tetap bersyukur dan tetap memuji nama Tuhan. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Tuhan. Bukankah ini sudah memuliakan Tuhan walaupun sedang sakit dan membuat orang-orang yang sehat tetapi mudah mengeluh menjadi malu. Dia penghasilannya pas-pasan, tetapi setiap gereja membutuhkan sesuatu, dia selalu memberikan persembahan, selalu berpartisipasi. Bukankah ini pun sudah memuliakan nama Tuhan? Ya, walaupun hidupnya sendiri juga berkekurangan. Dan ini membuat orang-orang yang lebih mapan kondisinya, tetapi kurang berbagi, menjadi malu. Dia sudah sepuh, ya, tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. Rajin ibadah, rajin datang persekutuan, rajin ikut pelayanan paduan suara. Bukankah ini sudah memuliakan nama Tuhan? Sekalipun sudah lanjut usia, sekalipun fisiknya sudah tidak sekuat dulu, dan membuat orang-orang yang lebih muda, lebih segar, tapi malas-malasan berintrospeksi. Epafroditus dalam kemunduran fisiknya tak membuatnya mundur dari pelayanan. Epafroditus nyaris mati, tetapi tidak pernah mematikan semangatnya dalam melayani Tuhan. Epafroditus tetap setia mengerjakan panggilan pelayanannya. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk renungan pada malam hari ini. Firman-Mu yang menguatkan, menghibur kami, tetapi juga menegur kami. Kiranya boleh memberkati setiap kami yang mendengar dan merenungkannya. Kami boleh meneladan pelayanan semangat yang dilakukan oleh Epafroditus. Dan ini boleh kami lakukan, kami teladani dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini. Kita kembali dalam renungan yang berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.